Gaya Makassar. Ada di sini. Mari kita. Ya, baik Sambalu, terima kasih Anda masih bersama kami di sini di obrolan bersama Bank Indonesia untuk kantor perwakilan Sulawesi Selatan. Dan tentunya kami begitu senang, kami tahu bahwa agenda Bapak Rizky ini begitu banyak, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk ke Radio Gamasi, begitupun Ibu Lili. Jadi Sambalu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan masih bersama kita, Bapak Rizky Ernadi Wimanda, begitupun Ibu Lili Gunawan selaku Ketua IFC Makassar. Pak Rizky, kalau bulan Ramadan begini lebih senangnya berbuka puasa takjil apa tuh Pak? Wah, apa aja. Apa aja? Yang penting enak lah. Masakan Makassar kan enak-enak ya. Semuanya bisa dimakan. Sudah pernah dicoba apa saja tuh Pak kalau masakan Makassar? Apa ya? Coto, palu ada palu basah, kondro Pak. Semua sudah. Nah, nanti di Faciar tentunya banyak. Ada event kuliner juga ya? Ada. Ada ya? Ada. Oke, jadi memang betul-betul ini kompleks begitu ya Pak. Iya. Pakaian ada, kulinerannya ada. Iya. Dengar-dengar juga pelatihannya ada begitu ya? Ada. Wah, seru-seru. Kalau Bu Lili sendiri, bulan Ramadan begini takjil favoritnya apa? Pisang ijo dong. Oh, pisang hijau, iya kan? Kita kembali ke Pekshare nih, ke Bu Lili dulu. Wah, Ibu Lili, tentunya juga untuk kegiatan tahun ini sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Nah, Ibu Lili sendiri bergabung di Pekshare sudah berapa lama? Untuk Pekshare kali ini bisa dihitung ini yang kedua ya. Yang pertama tahun 2023 kami bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengerjakan Pekshare. Tapi di tahun 2023 kami lebih fokus kepada branding dari fashion di UMKM-nya itu. Jadi lebih memfokuskan di Into Motion Face yang tadi, Into MF itu. Into MF. Iya. Nah, IFC sendiri sebenarnya apa tuh Bu Lili? IFC adalah asosiasi dari para desainer Indonesia ya. Jadi kami itu ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Aceh ada, Surabaya ada, Malang ada, Jogja, Semarang. Kayak Bank Indonesia ada perwakilannya Pak ya? Ya, jadi memang kita itu ada di berbagai kota besar di Indonesia. Kurang lebih anggotanya sekitar 350-an lah. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya di Makassar itu berapa banyak Bu? Di Makassar kami ada 15 brand. 15 gitu. brand. Iya, karena memang kurasi masuk AFC itu agak berat ya. Minimal bisnisnya sudah berjalan 5 tahun dan dia memang sudah memiliki karyawan sehingga di dalam berorganisasi dia bisa lebih mengembangkan untuk produksinya dan untuk berkarya untuk daerah itu sendiri. Jadi Sambalu catat Kidi, ini sudah disampaikan Pak Rizky tadi, ajakannya kepada Sambalu Gamasi semua, jangan lupa datang mulai tanggal 23 Maret sampai 1 April 2024. Tidak rugi Ki Sambalu kalau datang di sini. Banyak yang bisa kita dapatkan ya. Selain ilmu, bisa Ki juga belanja-belanja, apalagi kan dekat-dekat lebaran begitu ya Bu Lili. Iya, Rizky. betul. Ini cukup banyak yang menjanjikan ya. Banyak Ki juga koleksi-koleksi baru itu. Iya, nah itu dia koleksi baru. Baik. Nah, untuk tren hijab Bu Lili sendiri, apakah disatukan dengan kegiatan dari Pekan Ekonomi Syariah dan apa tadi itu Bu? IN2MF ya? Into MF. Oh, Into MF. Iya. Nah itu apakah disatukan Bu dengan kegiatan tren hijab? Iya, karena untuk tren hijab itu sebenarnya yang menginisiasi adalah Art Pro sendiri. Kemudian setelah berjalan berapa tahun ya, kurang lebih sekitar 4 tahun baru digabung dengan IFC. Nah nanti IFC berjalan selama 5 tahun itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, kemudian 2 tahunnya itu IFC bawa bekerja sama dengan Bank Indonesia. Karena saya sendiri melihat peluang itu bagus, karena tren hijab itu kan laku banget tuh, banyak yang datang dari daerah, dari Sidrap, Pinrang kayak gitu, yang notabene di sana base busana muslimnya pendengarnya Gamasi di sana Bu. Oh Kalau iya, dibilang ada belanja di Makassar, kadang-kala kita berpikir ini orang daerah ternyata uangnya lebih banyak begitu banyak ya. Bu, aji-aji di daerah luar biasa, keren. Jadi Sambalu siapkan memang waktu tak siapkan ki uang tak. Nah, iya, bawa mau kita sta yang besar. Nah itu dia. Nah untuk bergabung di kegiatan, kita tahu bahwa Indonesia ini selalu menghandle kegiatan-kegiatan yang selalu sukses begitu. Nah untuk IFC sendiri,
seperti apa awal mula bergabung untuk kemudian ikut di kegiatan-kegiatan Bank Indonesia tuh, Bu? Iya, karena waktu itu kami melihat ya bahwa transaksi di tren hijab itu sangat tinggi sebelum pandemi itu ya. Lumayan lah miliaran gitu ya di selama 10 hari itu. Kemudian saya mengajukan ke Bank Indonesia bagaimana jika binaan Bank Indonesia, UMKM binaan Bank Indonesia itu digabung dengan tenan-tenan kami yang memang brandnya sudah punya market tersendiri di Sulawesi Selatan gitu. Sehingga marketnya itu bisa berbagi dengan produk-produk lokal dari Sulawesi Selatan. Kami berharap sih dengan sendirinya produk itu jadinya kebawa gitu, kebawa terserap oleh masyarakat. Karena yang satu yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya itu kan memang produknya sudah memang menasional. Sementara yang ada di UMKM ini Sulsel ini kan masih ada yang belajar, masih ada yang mencoba masuk di pasar nasional, ada yang sudah belajar masuk ke pasar internasional. Nah, ini sama-sama kita bawa di dalam tren hijab supaya semua produknya bisa terserap oleh masyarakat. Wih, keren. Jadi binaan-binaan ini termasuk apakah yang kayak naik kelas gitu, Bu? UMKM naik kelas pasti dong. Kalau sama Bank Indonesia udah pasti naik kelas. Iya ya, karena tentu menjadi jaminan juga kualitas ya kan apa yang diberikan kepada masyarakat. Jadi bukan kaleng-kaleng, Bu Di. Iya, karena kalau masuk di Bank Indonesia itu pertama dikurasi, ya kan? Kurasinya diseleksi. susah, Bu, ya? Ya lumayan Pak Rizky agak lebih bagus ketat lumayan, soalnya. Bu, daripada lumanyun. Ya benar. Nah, tapi setelah dikurasi itu kita mendapatkan pendidikan yang lebih banyak bagaimana cara mengembangkan kita punya produk dan bisnis kita. Itu dibimbing sama Bank Indonesia. Sampai betul-betul bisa. Sampai dia benar-benar omsetnya itu sesuai yang ditargetkan. Keren. Itu biasanya berapa lama ya, Bu? Ada setahun, ada yang 2 tahun. Ada Rewako namanya. Tuh kan Rewako. Ewako ya. Jadi Sambalu tidak rugi untuk bisa bergabung. Nah, siapa tahu juga ini Pak Rizky, Sambalu kita banyak yang mendengarkan perbincangan kita untuk hari ini tertarik. Weh, ternyata paling mantap deh kalau misalnya kita jadi binaannya BI. Tapi nantilah Pak, siapa tahu Bapak bisa kasih informasi bagaimana untuk bisa bergabung jadi mitra binaan dari Bank Indonesia sendiri gitu kan. Iya. Nah, ini saya ke Bu Lili lagi ya Pak Rizky. Bu Lili, untuk yang ikut di exhibition dan fashion show di event ini tuh dari brand mana saja yang diikutkan? Ya, seperti tadi saya bilang, kita ini menyelenggarakan event itu dari brand-brand yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, sekarang itu tenannya sekitar 105 tenan ya. Di antaranya itu ada 92 itu dari fashion, tekstil dan kriya. Nah, 92-nya itu sekitar 40-nya itu punyanya Bank Indonesia. UMKM-nya Bank Indonesia yang sudah benar-benar siap produknya untuk bersaing dengan brand-brand yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya kayak gitu. Sudah bukan go nasional lagi, bisa go internasional Ada produk-produknya ya. yang sudah sampai go internasional sudah ada. Mereka sudah mencoba untuk ekspor ya. Kemarin kita di IMBF acaranya Bank Indonesia juga itu kita kontrak dengan salah satu fashion house di Malaysia seperti itu. Wih, keren kalau barang-barangnya Indonesia ternyata sudah bisa didapatkan di luar. Tapi memang sih Pak Rizky, Bu Lili pernah beberapa kali kami temui barang-barang pas ngebelinya di luar, ke Indonesia dibikin. Kayak kaos-kaos itu made in Indonesia, Bu. Tas juga ada. Sepatu Nike ya. Saya jadi sebut brand. Sepatu itu banyak yang diproduksi di Indonesia. Di sini. Wih, luar biasa. Dan memang Sambalu untuk hal-hal seperti ini kita harusnya bangga begitu Pak Rizky ya, memakai produk dalam negeri, apalagi kan harganya juga harganya bersaing begitu. Malah bisa lebih murah dibanding produk-produk dari luar gitu kan. Baik, nih Pak Rizky, kita kembali ke Pak Rizky ya. Pak Rizky, kalau berbicara mengenai kehadiran Bank Indonesia begitu. Nah, untuk wilayah-wilayah lain nih Pak, mungkin di luar dari konteks, apakah bersamaan kegiatan Fasyarnya dengan yang ada di Makassar gitu Pak? Oh, berbeda-beda. Beda. Karena Fasyar atau Festival Ekonomi Syariah itu di tiap daerah berbeda. Jadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, KTI itu beda-beda. Nanti sama itu di
ISEF ya, ISEF itu di Jakarta. ISEF itu apa sih Pak? ISEF itu internasional. Kegiatan apa pula tuh? Sama sebetulnya. Oh, sama. Jadi tapi sifatnya internasional. Oh. Nah, itu nanti akan di Jakarta kira-kira bulan November. Yang ikutan pun pasti seleksinya luar biasa gitu. Seleksinya dari seluruh Indonesia. Jadi yang tampil nanti misalkan yang lolos IKRA di Sulawesi atau kawasan timur Indonesia bersaing dengan di Sumatera, Kalimantan, Jawa. Oh gitu. Jadi produk-produk yang juara-juaranya tuh dikumpulkan nanti disatukan ya di di Jakarta. event yang sama. Ya, Nah, tadi Pak Rizky kan sebut ada beda. Nah, kalau misalnya beda itu kayak di Makassar, bedanya apa sih Pak dengan di tempat lain? Apakah karena memang beda tempat, beda penyelenggara, atau beda seperti apa tuh? Ya tentunya satu beda tempat, Iya. beda penyelenggara, kemudian produk-produknya ya yang di sekitar situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti apa Bu Lili katakan tadi, produk-produk yang ikut pameran ini ya dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar Sulawesi gitu. Iya. Nah, tuh kan Pak, kalau memang dibandingkan tahun 2023, tahun sebelumnya gitu ya Pak, ada yang, nah ini kembali ke masalah beda lagi nih Pak. Ini senangnya kita orang Indonesia beda-beda ya, tapi kan tetap satu. Ya. Saya orang Makassar, Ibu Lili tadi orang apa? Jawa Barat. Jawa Barat Pak, ini Surabaya, Surabaya. tapi disatukan di Ngamasi. Ngobrol di hari ini. Nah, untuk penyelenggaraan Pesiar 2024 nih Pak, dilihat dari tujuan, kemudian rangkaian kegiatan atau pihak-pihak yang turut berpartisipasi. Nah, kalau misalnya kita sinkronkan dengan yang Pak Rizky tadi sudah sampaikan sebelumnya, apakah beda juga tuh Pak? Sebetulnya secara garis besar more or less itu sama ya. Jadi kegiatan Pesiar tahun ini itu dibagi menjadi 4 kegiatan utama ya. Yang pertama adalah Syariah Fair, yang kedua Syariah Forum, yang ketiga ada lomba-lomba, dan yang keempat ada hiburan. Yang untuk Syariah Fair ini tentunya kami bekerja sama dengan IFC dan ArtPro. Ini menghadirkan tadi yang dikatakan Ibu Lili, 105 tenan ya. Dan ini diikuti oleh berbagai desainer yang kelasnya nasional maupun yang sudah pernah ekspor ya, internasional. Nah, ini Kak Mila, untuk total booth-nya tadi yang di Bank Indonesia ini ada 30 booth, di mana 20 di antaranya itu ada UMKM untuk wastra dan atau fashion ya. Terus yang kedua ada 2 booth untuk food atau mamin ya. Yang ketiga yang keempat yang berikutnya ada 4 booth untuk kriya, dan lainnya 4 booth lagi untuk stakeholder. Nah, untuk stakeholder ini kami akan menghadirkan halal corner. Halal corner Pak. Ya, jadi para pendengar Sambalu Gamasi dapat nanti join ya, atau melihat bagaimana untuk mengurus sertifikasi halal, baik yang itu self declare maupun yang reguler. Nah, di sana nanti ada MUI, ada Halal Center Unismu, ada Kedex gitu ya. Terus yang kedua itu ada Syariah Finance Corner. Nah, di situ ada Bank Syariah Indonesia, kemudian ada UUS, BPD Sulselbar, dan Bank Muamalat. Kemudian kita juga menghadirkan Pesantren Corner dan ZIS Corner. Nah, ZIS Corner ada Badan Wakaf Indonesia dan Basnas. Jadi Basnas juga ikut terlibat di sini Pak ya, dan beberapa pihak lainnya. Baiklah. Betul. Nah, Sambalu tentunya juga semakin banyak hal yang kita tahu mengenai Pesiar ini, dari yang kemudian kegiatan apa yang diisi, kemudian Bu Lili juga sampaikan brand-brand yang lainnya. Kami berharap juga Sambalu Gamasi tetap di sini, karena akan banyak hal-hal lainnya yang tentunya juga akan kami sampaikan kepada Anda ya. Sambalu di 105
105,9. Jangan lupa juga untuk Anda terus mendengarkan kami via live streaming di www.radiogamasi.com ya. Jika ada yang kemudian Sambalu ingin ketahui, nanti boleh datanglah jalan-jalan pas di event ini berlangsung ya. Sambalu jangan kemana-mana, di sini Maki. Gaya Makassar ada di sini. Mari kita